Salam Edu Official, jangan lupa untuk mengklik tombol. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel kita Edu Official, mudah dan pasti. Hai adik-adik pejuang PTN, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan pasti kalian masih tetap semangat belajarnya ya adik-adik. Oke adik-adik, baiklah kali ini channel Edu Official akan membagikan pembahasan untuk terupdate soal TPS UTBK SBMPTN 2020 prediksi part 1 trik jitu super kilat, rugi tidak nonton, auto lulus. Hai adik-adik, mau masuk mana adik-adik? Institut Teknologi Bandung atau ITB, UGM Universitas Gadjah Mada atau UI Universitas Indonesia atau universitas negeri lainnya. Dan jangan lupa adik-adik untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang kakak bagikan tentang trik jitu untuk terupdate soal-soal TPS UTBK SBMPTN 2020 so pasti mudah dan pasti prediksi. Oke adik-adik, baiklah, tanpa berlama-lama mari kita bahas soalnya. Soal nomor 1. Pada sebuah kantor terdapat pegawai wanita dan pria, di mana perbandingan pegawai antara pria dan wanita adalah 4:3. Berapakah persentase jumlah pegawai pria pada kantor tersebut? A. 15,5%, B. 20,5%, C. 25,5%, D. 42,5%, E. 57,1%. Menurut adik-adik jawaban yang tepat itu apa? Good, yang benar itu adalah E, yaitu 57,1%. Nah, gimana caranya adik-adik? Diketahui di dalam soal bahwa jumlahnya itu adalah perbandingan antara pria dan wanita adalah 4:3. Jika kita totalkan ini adalah 7 ya adik-adik, maka perbandingan pria dibanding dengan wanita. Nah, prianya ada 4, maka untuk mencari berapakah persentasi prianya, otomatis 4/7 dari totalnya kalikan dengan 100%. Nah, 4/7 kali 100% berapa adik-adik? Yaitu 57,14% atau 57,14%. Terdapat di poin apa adik-adik? Good ya adik-adik, mantap. Nah, caranya jangan lupa untuk menjumlahkan dulu semua total perbandingannya 4:3, yaitu hasilnya adalah 7. Maka prianya adalah 4, wanitanya adalah 3, maka 4/7 kali 100% didapatlah hasilnya 57,14%. Mengerti adik-adik? Good, next soal berikutnya. Trik jitu. Berapakah rumus jumlah n suku pertama barisan deret aritmatika bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya? UN adalah A. Sn sama dengan n tambah n kuadrat, B. Sn sama dengan 2n tambah 3n kuadrat, C. Sn sama dengan 2n tambah 5n kuadrat, D. Sn sama dengan 3n tambah 2n kuadrat, E. Sn sama dengan 3n tambah 5n kuadrat. Jawaban yang tepat menurut adik-adik? Good, yang benar itu adalah A, yaitu Sn sama dengan n tambah n kuadrat. Kak, gimana caranya? Nah, caranya sangat mudah adik-adik. Perhatikan cara yang kakak jelaskan ya. Bahwa diketahui di dalam soal ditanya itu adalah jumlah n suku pertama. Rumusnya adik-adik mau tak mau harus hafal bahwa rumus untuk jumlah barisan deret aritmatika sama dengan Sn sama dengan n/2 dalam kurung dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B atau beda. A-nya ini adalah suku pertama, B-nya ini adalah bedanya. Nah, diketahui dalam soal Sn sama dengan, di mana rumus barisan deretnya itu adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dari sini kita dapat B-nya itu adalah suku kedua dikurang dengan suku pertama. Suku keduanya 4 dikurang 2, ini suku pertama, ini suku kedua. Maka bedanya adalah 2, 4 kurang 2 adalah 2. Maka untuk mendapatkannya itu adalah n/2 dikali 2. Nilai suku A-nya itu adalah suku pertama. Dapatlah dia 2. Tambah n kurang 1 dikali B-nya tadi berapa dik? 2. Oke, didapatlah rumus Sn-nya itu sama dengan, kita tewaskan semua 2, tewas. Ini tewas. Nah, tinggal n kali 2 yaitu 2n tambah n kurang 1. N dikurang 1. Tapi ini dalam kurung ya adik-adik.
N kurang 1 kali 2 yaitu N kuadrat dikurang N. Kemudian Sn-nya sama dengan 2N tambah N kuadrat. Maka ini 2N dikurang N sama dengan N ditambah N kuadrat. Maka jawaban yang tepat adalah A, N ditambah N kuadrat. Adik-adik jangan lupa rumus umum untuk mencari jumlah suku pertama barisan dari armatika adalah Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Sudah paham ya adik-adik? Good, kita kerjakan soal berikutnya, soal nomor 3. Rumus suku ke N dari barisan aritmatika 10, 6, 2, minus 2, minus 6, titik adalah A 10 kurang 2N, B 12 kurang 2N, C 14 kurang 4N, D 18 kurang 8N, E 20 kurang 8N. Menurut adik-adik jawaban tepat apa, Dek? Good, yang benar itu adalah C, yaitu 14 kurang 4N. Caranya gimana, Kak? Nah, perhatikan ya adik-adik caranya. Diketahui di dalam barisan itu bahwa barisnya adalah 10, 6, 2, minus 2. Maaf adik-adik ya. Koma minus 6. Nah, kita harus tahu A-nya berapa. Maka diketahui di sini A-nya adalah 10, B-nya itu berapa adik-adik? Yaitu barisan yang kedua dikurang yang pertama, yaitu dikali minus 4. Bedanya itu adalah dikurang-kurang 4. B-nya adalah minus 4. Untuk terus ke N, ingat ya adik-adik, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Suku pertamanya berapa, Dik? 10 tambah N dikurang 1. B-nya berapa? Minus 4. Maka 10 ditambah N kali negatif 4, yaitu minus 4N. N dikali ini dalam kurungnya adik-adik. N kurang minus 1 kali negatif 4, yaitu positif 4. Maka ini adalah 10 kurang 4 tambah ini adalah dapatnya 14. 10 kali 4, 14 dikurang 4N. Maka 14 ini kurangnya adik-adik. 14 dikurang 4N. Maka jawaban yang tepat adalah C. Mantap adik-adik. Good, kita kerjakan soal berikutnya. Soal nomor 4. Masih tetap semangat ya adik-adik? Diketahui barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya sampai 99. Berapakah nilai suku tengah barisan tersebut? A 48, B 49, C 50, D 51, E 54. Jawaban yang tepat menurut adik-adik apa, Dek? Good, yang benar ada 51. Caranya gimana, Kak? Nah, perhatikan ya adik-adik untuk mengerjakannya. Diketahui barisannya itu adalah 3, 7, 11, 19, 99. Nah, perlu adik ketahui bahwa suku tengah itu adalah barisannya itu memiliki suku tengah jika jumlah sukunya itu ganjil. Sekali lagi, suatu barisan aritmatika memiliki suku tengah jika jumlah sukunya itu ganjil. Nah, sudah dipastikan bahwa jumlah suku barisan ini adalah ganjil ya adik-adik. Maka untuk mencari suku tengahnya itu adalah UT sama dengan, atau suku ketengahnya sama dengan setengah kali A ditambah suku ke N. Maka setengah kali A-nya berapa? 3 tambah UN. UN itu jumlah sampai suku terakhirnya itu adalah berapa adik-adik? 99. Maka setengah kali 3 tambah 99 berapa adik-adik? 102. Maka 102 bagi 2, 51. Dapatlah jawaban yang benar adalah D 51. Masih tetap semangat ya adik-adik? Next, kita kerjakan soal berikutnya, soal 5. Pemilik toko membeli mainan anak-anak seharga Rp1.800.000 secara online. Kemudian menjualnya kembali sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000. Berapakah persentase keuntungan pemilik toko tersebut? A 25%, B 28%, C 30%, D 35%, E 40%. Menurut adik-adik jawabannya apa, Dik? Good, yang benar adalah A 25%. Caranya gimana, Kak? Nah, adik-adik untuk mengerjakan ini, adik-adik melihat, yaitu diketahui bahwa untuk harga belinya itu seharga Rp1.800.000. Nah, maka didapat harga belinya itu
Rp100.800.000. Nah, untuk mencari persen untung itu, Dik, adalah harga dibelinya berapa. Keuntungannya itu adalah Rp450.000. Maka ini Rp450.000 per harga yang dibeli berapa, adik-adik? Rp1.800.000 dikali dengan 100%. Inilah untuk mencari persen keuntungan, yaitu keuntungannya berapa? Rp450.000 dibagi dengan harga beli Rp1.800.000 dikali 100%, maka didapat hasilnya ini yaitu 25%. Terdapat di option A. Good, masih tetap semangat. Kita kerjakan trik jitu soal berikutnya, soal nomor 6, soal-soal untuk TPS UTBK SBMPTN. Seorang siswa membeli novel dengan harga Rp60.000 dan mendapatkan diskon 5%. Berapakah uang kembali siswa tersebut jika uang yang dibayarkan untuk membayar novel tersebut sebesar Rp100.000? A. Rp38.000, B. Rp39.500, C. Rp43.000, D. Rp50.000, E. Rp53.000. Jawaban yang tepat menurut adik-adik apa, Dik? Good, yang benar adalah C. Rp43.000. Caranya gimana, Kak? Perhatikan ya adik-adik, di dalam soal diketahui bahwa jumlah uang yang dibayarnya itu menggunakan uang Rp100.000. Kemudian uang yang dipakainya itu adalah sebesar Rp100.000 dengan harganya itu Rp60.000. Maka untuk mendapatkan diskonnya tadi kan 5% adalah 5/100 sekali berapa harga beli bukunya itu, harga jualnya itu Rp60.000. Maka 5% dikali Rp60.000 didapat berapa, adik-adik? Yaitu Rp3.000. Maka harga bayar yang harus dibayar adik tersebut, ada siswa tersebut, adalah Rp60.000 dikurang diskonnya adalah Rp3.000. 60.000 kurang 3.000 dapat berapa, adik-adik? Rp57.000. Inilah harga bukunya jadinya, novelnya. Kemudian harganya bayarnya menggunakan uang Rp100.000, maka Rp100.000 dikurang Rp57.000. Maka berapa Rp100.000 dikurang Rp57.000? Didapatlah Rp43.000. Inilah uang kembalian siswa tersebut dengan harga bayar Rp100.000 uangnya. Oke, next, soal berikutnya, soal nomor 7. Bunglon (2) mimikri sama dengan (2) autotomi. A. Badak, B. Kijang, C. Tikus, D. Entok, E. Cicak. Jawaban yang tepat menurut adik-adik apa? Good, yang benar adalah E. Cicak. Penjelasannya gimana, Kak? Nah, mimikri adalah cara mempertahankan diri bunglon dari musuh, sedangkan autotomi adalah cara pertahanan diri dari cicak. Ingat ya adik-adik? Good, next, soal berikutnya, soal nomor 8. Ekuator sama dengan titik-titik. A. Ujung, B. Lapisan, C. Garis khatulistiwa, D. Bujur, E. Kaki langit. Jawaban yang tepat menurut adik-adik apa, Dek? Good, yang benar adalah C. Garis khatulistiwa. Penjelasannya gimana, Kak? Nah, bahwa ekuator adalah garis yang ditarik pada peta bumi untuk menggambarkan titik-titik yang sama jaraknya dari kutub utara ke kutub selatan. Garis khatulistiwa. Next, soal berikutnya, soal nomor 9. Stigma sama dengan titik-titik. A. Ciri negatif, B. Ciri positif, C. Aura, D. Pandangan, E. Nilai. Jawaban yang tepat menurut adik-adik apa? Good, yang benar adalah A. Ciri negatif, bahwa stigma itu adalah ciri negatif. Next, soal berikutnya, soal terakhir nomor 10. Piramid (2) Mesir sama dengan (2) A. Candi (2) kota, B. Argentina (2) Jepang, C. Singapura (2) Malaysia, D. Cina (2) Barongsai, E. Borobudur (2) Indonesia. Jawaban yang tepat menurut adik-adik apa? Good, yang benar adalah E. Borobudur (2) Indonesia. Piramid merupakan keajaiban dunia yang terdapat di Mesir, dan Borobudur merupakan jenis keajaiban dunia yang terdapat di Indonesia. Oke adik-adik, mantap. Demikianlah untuk pembahasan untuk soal TPS UTBK SBMPTN 2020 prediksi part 1. Jangan lupa adik-adik untuk mengklik tombol subscribe,
like dan komen agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan kalian jangan lupa kakak juga mengadakan TO Akbar untuk UTBK SBMPTN tahun 2020 dan kita sudah memasuki untuk part 3. Oleh karena itu adik-adik jangan lupa untuk bergabung di channel Edu Official kita. Saya telah membuatnya di kolom link deskripsi. Semoga bermanfaat dan salam dari saya Edu Official. Bye.